Oke, hari ini kita bakal ngobrolin lebih dalam nih. Bab 5 dari Blue Ocean Strategy. Fokus kita apa? Ya, kita mau bongkar gimana caranya memaksimalkan pasar baru yang udah Anda ciptain. Soalnya kan, sering banget kita tuh terlalu fokus sama pelanggan yang udah ada. Tapi gimana kalau, peluang terbesarnya justru ada di luar sana. Di mereka yang belum jadi pelanggan. Mari kita bedah bareng. Betul sekali. Ini emang agak nantang cara pikir yang umum ya. Biasanya kan strategi itu fokusnya rebutan kue di pasar yang itu-itu aja. Nah, bab ini mengajak kita buat ngelihat keluar, ke arah non-pelanggan. Justru di situ kunci buat bikin permintaan baru yang masif gitu. Bukan cuma nambah dikit-dikit. Wah, menarik nih. Fokus ke non-pelanggan. Tapi bukannya lebih aman ya kalau kita ngelayanin pelanggan yang udah setia? Kenapa mesti repot-repot ngejar yang belum tertarik? Agak berisiko nggak sih? Hmm. Pertanyaan bagus. Tapi gini, risikonya malah lebih besar kalau kita nggak ngelihat non-pelanggan ini. Karena kalau cuma fokus ke yang udah ada, ya kita bisa kejebak di persaingan yang ketat banget, pasarnya mungkin malah makin kecil, ya kan? Buku ini menekankan, buat bikin lompatan nilai yang benar-benar baru, Samudra Biru itu, kita perlu ngerti kesamaan yang kuat. Apa sih yang dianggap penting sama para non-pelanggan ini? Bukan malah fokus ke beda-beda tipis antar pelanggan yang udah ada. Oh, jadi nyari kesamaannya ya? Kayak contohnya Callaway Golf itu. Yang stick Big Bertanya malah narik orang yang bukan pegolf, karena sticknya bikin mukul jadi gampang. Mereka nemuin kesamaan, banyak orang, bukan cuma pegolf, frustrasi karena susah mukul bola golf dengan benar. Gitu ya? Mungkin sama pelanggan kita yang sekarang juga. Kalau ketemu nilai kunci ini, wah, itu bisa buka pasar massal baru. Oke, paham. Terus, gimana cara kita ngenalin non-pelanggan ini, biar lebih gampang gitu? Katanya dibagi jadi 3 tingkatan ya di buku ini. Tingkat pertama itu calon non-pelanggan, soon to be non-customers. Iya, betul. Mereka ini sebenarnya udah pakai produk atau jasa di industri kita, tapi ya, pakai seadanya aja. Sambil terus lirik-lirik, cari-cari alternatif yang lebih oke. Mereka ini ada di pinggiran pasar kita lah. Udah siap banget buat pindah. Ketidakpuasan mereka itu justru jadi peluang buat kita. Contohnya kayak Pratt Manger di Eropa tuh ya. Mereka kan ngelihat ada para profesional yang mulai agak males makan siang di restoran. Mungkin karena waktu atau isu kesehatan, biaya juga. Tapi mereka tetap butuh makan siang yang cepat, seger, sehat, harganya juga pas. Nah, kelompok ini kan calon non-pelanggan buat restoran. Pratt datang nawarin solusi yang nggak dikasih restoran biasa. Nah, itu dia. Jadi Pret itu bukan cuma jualan sandwich biasa. Mereka benar-benar nangkep dan jawab frustrasi utama kelompok itu. Kebutuhan akan kombinasi kecepatan, kesehatan, sama harga yang pas, yang waktu itu nggak ada yang ngisi. Mereka berhasil nangkap orang-orang yang udah hampir ninggalin pasar restoran buat makan siang. Oke, lanjut ya. Tingkat kedua, non-pelanggan penolak, refusing non-customers. Wah, ini lebih tegas nih. Mereka yang secara sadar milih buat nggak pakai penawaran industri kita. Ya, mereka ini udah tahu produk atau jasa kita, udah mungkin pernah mempertimbangkan, tapi akhirnya mutusin, nggak deh gitu. Penolakan ini biasanya ada alasan mendasarnya. Mereka nggak setuju atau nggak cocok sama penawaran industri kita secara keseluruhan. Contohnya Jesse Deco tadi ya, di industri iklan luar ruang. Banyak perusahaan nolak pasang iklan di billboard atau di bus gitu, karena dianggap, cuma dilihat sekilas, nggak efektif. Nah, Jesse Deco ngelihat penolakan ini, terus solusinya bikin street furniture itu. Halte bus, toilet umum yang dibiayain dari iklan di situ. Malah mereka kasih fasilitas ini gratis ke Pemda buat dapetin akses eksklusif ke lokasi-lokasi strategis. Nah, perhatiin deh gimana Jesse Deco ini pinter banget ngubah model bisnisnya. Mereka nggak cuma jawab keberatan soal iklan nggak efektif, tapi juga ngasih nilai tambah buat kotanya. Imbalannya, mereka dapat lokasi premium di mana orang-orang nunggu lebih lama. Ini cara cerdas buat bongkar alasan utama kenapa orang nolak, sekaligus narik pengiklan yang tadinya udah antipati. Keren ya caranya. Dan tingkat ketiga, ini yang paling jauh nih kayaknya. Non-pelanggan belum terjamah, unexplored non-customers. Mereka ini yang bahkan nggak pernah kepikiran sama sekali buat pakai penawaran industri kita. Betul, kebutuhan mereka itu dianggapnya udah dipenuhin sama industri lain. Jadi industri kita tuh nggak masuk radar mereka sama sekali. Ini seringkali butuh lompatan cara berpikir buat ngelihat mereka.
Contohnya yang agak kompleks itu program Joint Strike Fighter, JSF ya, yang pesawat tempur gabungan AS itu. Dulu kan Angkatan Laut, Marinir sama Udara bikin pesawat sendiri-sendiri beda-beda. JSF ini fokusnya ke kesamaan kebutuhan intinya, kayak mesin, avionik, daripada perbedaan-perbedaan kecil. Hasilnya, pesawat yang lebih canggih tapi biayanya lebih murah. Ini kan efektif narik non-pelanggan dari cabang militer lain yang tadinya nggak kepikiran pakai pesawat yang sama. Atau contoh yang lebih gampang ditemui sehari-hari, pemutih gigi. Dulu kan itu layanan eksklusif di dokter gigi ya. Mahal, butuh waktu. Terus ada yang mikir, gimana kalau ini dibikin jadi produk massal yang bisa dibeli di supermarket? Nah, itu kan langsung menjangkau orang-orang yang nggak pernah kepikiran buat ke dokter gigi cuma buat mutihin gigi. Mereka jadi pasar baru yang gede banget. Oh iya, benar juga. Jadi intinya, kita perlu lihat ketiga tingkatan non-pelanggan ini, terus kita timbang-timbang, mana nih yang paling gede potensinya buat kita garap, buat ciptain permintaan baru. Iya, bener banget. Dan kuncinya, ini penting, tetap sama. Cari kesamaan fundamentalnya. Apa sih yang sebenarnya mereka hargai, yang mereka butuhin? Baik antar tingkatan non-pelanggan itu, maupun sama pelanggan kita yang sekarang. Jangan sampai kita malah kejebak lagi ngomongin perbedaan-perbedaan kecil. Kalau gitu nanti balik lagi ke persaingan di pasar yang udah ada ya kan? Lautan merah lagi. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin, kalau mau bikin gebrakan pasar baru yang benar-benar signifikan, coba deh geser sedikit fokusnya. Jangan cuma lihat pelanggan yang udah ada. Lihat keluar, ke mereka yang belum beli dari industri Anda. Siapa aja mereka? Betul. Coba pahami. Kenapa sih mereka menjauh? Atau kenapa mereka nggak pernah kepikiran buat mendekat? Gali terus, cari kesamaan nilai atau kebutuhan mendasar yang mungkin selama ini kelewat. Karena seringkali disitulah potensi gelombang permintaan baru yang tersembunyi tapi masif itu berada. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Di industri atau bidang apapun yang menarik minat Anda, coba petakan siapa aja sih non-pelanggannya. Yang tingkat 1, 2, 3 itu. Dan yang lebih penting lagi, ada nggak ya kesamaan tersembunyi di antara mereka? Sesuatu yang kalau Anda bisa penuhi, wah, itu bisa jadi kunci buat membuka samudra biru peluang baru yang luas banget. Coba dipikirkan.